Pasca diperiksa Kejati NTT terkait korupsi, Karni Ilyas tidak lagi di ILC. Jika di Trans 7 ada Najwa Shihab, di Kompas TV ada Rosi, dan di Indosiar ada Ivan Gunawan dan Jirayut, maka di TVN ada Datuk Karni Ilyas. Si Karni ini merupakan orang lama lo di TV. Sebelum berkarir di stasiun televisi milik Abu Rizal Bakri tersebut, ia pernah kerja di SCTV dan ANTV. Hanya saja, pasca berkarir di TVN inilah namanya jadi bersinar dan semakin dikenal banyak oleh orang. Lantaran dia memandu acara yang bertajuk Indonesia Lawyers Club, yakni suatu talk show yang membahas mengenai segala hal dengan mengundang para politisi, pengamat, kadrun, pejabat pemerintah, sebagai narasumber. Jadi, bisa dikatakan acara ini sudah melenceng dari judulnya. Karena kalau bicara soal klub pengacara atau Lawyers Club, maka narasumber yang diundang seharusnya semua pengacara. Seperti Hotman Paris, Hotman Sitompul, Farhad Abbas, Otto Hasibuan, Ruhut Sitompul, Luhut Pangaribuan, Todung Mulya Lubis, Ini semakin kesini lawyers yang diundang semakin sedikit. Malah lebih banyaklah tukang nyinyir yang diberi kesempatan oleh Karni Ilyas untuk bicara. Mulai dari Fadly Zon, Tengku Zulkarnaen dan juga Rocky Gerung yang jelas-jelas bukan pengacara. Hingga si Said Didu, yang dikenal dengan julukan Didu Minta Kelon tersebut, juga bukan pengacara. Seharusnya nama ILC diganti saja menjadi Indonesia Tukang Gibah Club. Pasti lebih keren, karena sesuai dengan fakta di lapangan. Namun penulis tidak mau panjang lebar lagi membahas soal ILC ini. Karena untuk apa juga, sebab pada tahun depan, 2021 tidak akan tayang lagi. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan Karni Ilyas terkait ILC pamit tersebut. Dear pencinta ILC, sekalian kami umumkan edisi ini, renungan akhir tahun, dampak tekanan ekonomi. Ibu bunuh anak, suami bakar istri, pada episode terakhir akhir tahun ini dan merupakan episode perpisahan. Sebab mulai tahun depan, berdasarkan keputusan manajemen TVN, ILC dicuti panjangkan sementara waktu, 15/12. Jadi fix, mulai tahun depan si manusia tukang nyinyir segala isu, Rocky Gerung bakal kehilangan pemasukan dari ILC. Tapi yang seru di sini, bukan ilknya, dan bukan juga soal Rocky Gerung yang kehilangan pekerjaan itu. Melainkan cerita lain mengenai si Datuk Karni Ilyas ini. Bahwa beberapa hari yang lalu, atau tepatnya Selasa, 8/12, ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi penjualan tanah milik negara seluas 30 hektar. Yang berlokasi di Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT. Karena aset negara yang dijual itu berlokasi di NTT, maka yang memeriksanya pun Kejaksaan Tinggi, Kejati, NTT. Keuangan negara yang dirugikan akibat penjualan tanah itu tidak sedikit loh, yakni mencapai 3 triliun rupiah. Oleh sebab itu, tentu Kejati NTT akan lebih serius lagi menggarap kasus ini. Karena kalau tidak, bisa-bisa dicurigai KPK. Lantas, apakah ada hubungannya antara Karni yang rehat dari ILC tersebut dengan kasus ini? Kita perhatikan beberapa fakta berikut ini. Pertama, Kejati NTT sebenarnya sudah memanggilnya pada awal Desember tahun 2020 lalu. Namun dia tidak hadir. Pertanyaannya, kenapa bisa mangkir? Ada apa gerangan? Bukankah yang takut itu biasanya yang salah? Seperti Rizik yang juga pernah mangkir dari panggilan polisi. Dan terbukti, saat ini ia ditahan lantaran melakukan perbuatan melanggar hukum. Tidak berlebihan kalau si Karni ini disebut banci, karena ia cuma beraninya mewawancarai orang. Sedangkan dia, ketika dipanggil polisi untuk diwawancarai terkait perkara korupsi malah gak datang. Fakta kedua, ini yang ngeri. Kejati NTT sudah mengantongi calon tersangka serta sudah memiliki beberapa barang bukti terkait kasus tersebut. Di antaranya penyidik sudah menyita uang sebesar 140 juta rupiah yang diduga sebagai pelicin untuk memperlancar proses penjualan aset negara tersebut. Kami menargetkan berkas perkara kasus penjualan aset tanah pemerintah di Manggarai Barat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang pada Desember tahun 2020, ujar Humas Kejati NTT, Abdul Hakim. Jadi, fix ya, si Karni ini ada kemungkinan kedepannya akan dipanggil dan dipanggil lagi oleh Kejati NTT. Dan tidak menutup kemungkinan, juga ada hal lain lagi yang terjadi, yang mengejutkan, seperti para politisi yang mundur dari jabatan yang dia emban, lalu menyandang status tersangka.
Mudah-mudahan saja Datuk Karni bisa fokus dengan persoalan hukum yang lagi ia jalani tersebut dan sehat selalu. Karena kasihan juga, sudah tua tapi sakit-sakitan. Modiar, presenter ILC, Karni Ilyas terseret kasus korupsi 3 triliun. Ternyata para pembenci pemerintah Jokowi tak jauh-jauh dari koruptor dan mafia. Seperti halnya Rizik Syihab yang kerap berurusan dengan aparat karena melanggar aturan, lalu memprovokasi kebencian pada pemerintah. Para koruptor dan mafia itu juga kerap memprovokasi lewat media karena mereka tak mau diusik hartanya oleh pemerintah. Setelah Bos TV One yang berkasus di Lapindo dan Jiwasraya, kini dilanjutkan presenter ILC. Seperti pepatah ada udang di balik batu, kebencian yang mereka tunjukkan sejatinya untuk menutupi borok di masa lalu. Siapa yang tak kenal presenter ILC, Karni Ilyas? Pembawa acara dengan ciri khas serak-serak basa ini selalu menutup tiap sesi dengan kata-kata mutiara. Saat tampil membawakan acara dirinya seolah terlihat sebagai penegak hukum dan keadilan. Tapi, bukannya netral, acara ILC sejauh ini malah cenderung seperti oposisi. Banyak narasumber yang memang menyimpan dendam pada pemerintah mereka datangkan. Orang seperti Rocky Gerung, Ridwan Saidi, Haikal Hasan, Said Didu dan Rizal Ramli kerap diundang meski topiknya tidak sesuai dengan kualifikasi mereka. Memang ada perwakilan pemerintah, tapi suatu acara yang baik seharusnya memberi tujuan yang mencerahkan. Bukan malah provokasi seperti saat Tengku Zul diundang dan memvonis Ahok menista agama secara sepihak. Kini giliran Alam yang menampakkan borok Karni Ilyas sendiri lewat kasus lama yang menyeret namanya. Sebelumnya seperti dilansir dari tribunnews.com, kasus pengalihan aset negara ini bermula pada tahun 1997 silam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum Kabupaten Manggarai Barat terbentuk, 2 kepala suku menyerahkan tanah untuk menjadi aset negara, Pemda, seluas 30 hektar. Alih-alih menjadi aset milik pemerintah kabupaten, tanah tersebut malah jatuh ke dalam penguasaan pribadi beberapa orang penting baik pejabat negara, pejabat daerah maupun pengusaha. Dalam kasus yang diduga merugikan negara sekira Rp3 triliun itu, pihak penyidik Kejati NTT telah memeriksa lebih dari 40 saksi termasuk para pejabat pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. Saksi semua dari NTT semua, ada bupati, mantan camat juga. Saksi semua sudah 40 lebih, termasuk juga ahli waris yang punya tanah untuk menerangkan tanah itu bagaimana ceritanya, kata Abdul Hakim pada Selasa, tanggal 13 Oktober tahun 2020 lalu. Ia menjelaskan, dari total 30 hektar yang seharusnya menjadi tanah negara atau milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, kini telah dikuasai oleh beberapa orang. Dari total luas tanah, sebesar 6 hektar sudah bersertifikat milik. Yang sudah bersertifikat ada sekitar 6 hektar, sisanya belum bersertifikat tapi sudah dikuasai, kata Abdul Hakim. Ia juga membantah informasi yang menyebut penguasaan tanah itu oleh 20 orang. Siapa bilang, 20 orang yang menguasai 30 hektar tanah, hanya beberapa orang, tegasnya. Terkait nama oknum yang menguasai tanah itu, ia enggan memberitahu. Namun, ia menegaskan bahwa oknum yang menguasai tanah negara itu merupakan orang penting. Orang mana, ndak tahulah saya, orang Jakarta atau orang mana. Pokoknya nantilah, pokoknya orang penting, pengusaha, pejabat negara, pejabat daerah macam-macam. Setelah memeriksa lebih dari 40 saksi baik di Labuan Bajo maupun di Kupang, ibu kota NTT, pihak Kejaksaan Tinggi NTT mengagendakan pemeriksaan terhadap 2 orang lagi. Kajati NTT, Dr. Yulianto melalui Kasih Penkum dan Humas, Abdul Hakim, mengatakan pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Goris Mere dan Karni Ilyas. Kita agendakan pemeriksaan mereka besok, hari ini, ujar Abdul Hakim. Ia menegaskan, Goris Mere yang merupakan mantan kepala BNN dan Karni Ilyas yang merupakan tokoh jurnalis sekaligus host ILC TV One itu akan diperiksa di kantor Kejati NTT pada Rabu hari ini, sesuai undangan yang telah mereka sampaikan. Kita amati ke depannya jika benar Karni Ilyas terbukti bersalah. Apakah ia masih jadi sok bijak di acara ILC? Karni yang kerap menjadi pengkritik pemerintah ternyata juga doyan harta. Jadi 11-12 dengan bos medianya yang ngemplang kasus Lapindo dan Jiwasraya. Maka tak heran mereka bersatu membikin acara yang isinya orang yang suka mencaci maki pemerintah. Masih banyak oposisi yang bisa menyampaikan pendapat secara sopan, tapi kenapa yang dipilih Rocky Gerung dengan jargon dungu?
Atau juga kenapa memilih Tengku Zul yang kebanyakan cuitannya tentang PKI, anjing, babi dan sebagainya. TV One melalui ILC hanya meminjam tangan orang untuk menjatuhkan pemerintah. Di sisi lain, orang seperti ARB pasti geram lantaran kerap ditagih di kasus Lapindo oleh Sri Mulyani. Ratusan miliar yang harus ia tanggung selama puluhan tahun tak kunjung lunas. Sudah begitu keluarganya tak tahu malu pamer kekayaan ke media sosial. Padahal kewajiban utang yang harusnya jadi tanggungan mereka malah dibebankan ke negara. Begitu juga Karni Ilyas yang dulu sempat tak terima dan mengancam melaporkan.